Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang aplikasi yang pertama dari turunan fungsi. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bisa bernilai ibadah. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Jadi, aplikasi turunan fungsi itu ada 3. Yang pertama adalah fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner. Yang kedua, persamaan garis singgung. Dan yang ketiga adalah hubungan antar garis lurus. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah aplikasi yang pertama dari turunan fungsi, yaitu berupa fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner. Untuk mengetahui maksud dari fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah suatu gambar ya, grafik. Ya, ketika grafiknya itu naik atau garisnya naik, maka itu yang disebut dengan fungsi naik. Dan sedangkan ketika garisnya turun, ya, atau grafiknya turun, maka ini yang disebut dengan fungsi turun. Nah, ini grafiknya ini bisa kalian lihat ya, ini ada fungsi naik, kemudian turun, kemudian naik kembali. Nah, dari sini kalian bisa melihat bahwa titik puncak ya, ketika itu fungsi naik kemudian turun, maka ini disebut dengan titik stasioner maksimum. Dan titik minimum, di mana tadi ya ada fungsi turun kemudian naik, ini yang disebut dengan titik stasioner minimum ya, jadi titik terendah. Nah, di sini ada lagi yang disebut dengan titik stasioner belok, di mana ini terjadi ketika fungsinya itu naik kemudian naik kembali, atau fungsinya turun kemudian turun lagi. Ini yang titik tengahnya ini yang disebut dengan stasioner belok. Nah, di sini selanjutnya, kapan kita mengatakan bahwa itu fungsinya naik, kapan itu fungsinya turun, dan kapan atau bagaimana keadaan titik stasionernya, apakah itu merupakan stasioner minimum, stasioner maksimum, dan stasioner belok, maka itu dilihat dari nilai dari fungsi turunannya, nilai fungsi turunan. Ya. Fungsi akan mengalami daerah naik ketika turunan fungsi yang pertamanya atau f aksen x-nya itu lebih besar dari 0. Nah, ketika f aksen x-nya itu lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif, maka fungsinya itu merupakan fungsi turun atau fungsi akan mengalami daerah turun. Nah, ketika f aksen x itu sama dengan 0, maka itu merupakan titik stasioner. Nah, titik stasioner itu merupakan titik minimum bila f double aksennya dari x0 itu lebih besar dari 0, merupakan titik stasioner maksimum bila f double aksennya itu lebih dari 0 atau bernilai negatif, ya, dan merupakan titik stasioner belok bila f double aksennya itu sama dengan 0. Nah, di sini x0 itu apa? Ya, x0 ini adalah akar-akar dari f aksen x atau akar-akar dari turunan fungsi yang pertama. Berikut adalah contoh soal. Yang pertama,
diketahui Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 9. Ya. Tentukan di mana fungsi naik atau turun, jenis stasionernya, dan gambar grafiknya di diagram Kartesius. Penyelesaiannya, langkah yang pertama kita akan cari titik potongnya dulu dengan sumbu Y dan X. Ya. Titik potong dengan sumbu Y itu nilai X-nya sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 ini dimasukkan ke dalam fungsi Fx tadi. Ya, di sini sehingga X kuadratnya menjadi 0 kuadrat, ya. Min 6 kali 0 ditambah 9. Sama dengan 9. Sehingga titik potong dengan sumbu Y itu ada di titik 0,9. Selanjutnya, titik potong dengan sumbu X itu nilai Y-nya sama dengan 0. Ya, sehingga Y sama dengan Fx, X kuadrat min 6X ditambah 9 sama dengan 0. Nah, cara mencari X-nya gimana? Ya, kita ingat cara pemfaktoran yang sudah kita bahas di kuliah kemarin. Nah, di sini dilihat ya, Fx itu sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 9. Dengan cara pemfaktoran, maka kita bisa mencari nilai X-nya itu di mana kalau itu dikalikan nilainya 9, kalau dijumlahkan itu sama dengan min 6. Nah, ya kalau dikalikan sama dengan 9 berarti kita akan cari kemungkinan-kemungkinan perkalian yang menghasilkan 9. Ya bisa 1 kali 9, bisa min 1 kali min 9, bisa 3 kali 3, dan bisa juga min 3 kali min 3. Nah, dari beberapa kemungkinan perkalian yang menghasilkan 9, maka kita lihat mana yang bila dijumlahkan itu sama dengan min 6. Ya, coba dilihat di sini. Kalau ini 1 ditambah 9, hasilnya 10. Min 1 ditambah min 9, hasilnya min 10. 3 ditambah 3 hasilnya 6. Min 3 ditambah min 3 hasilnya min 6. Sehingga yang perkalian yang menghasilkan 9 dan bila dijumlahkan sama dengan min 6 adalah min 3 dan min 3. Sehingga kita tulis di sini ya pemfaktoran. Di sini adalah X min 3 kali X min 3 sama dengan 0. Nah, di sini X1-nya ya, X1-nya berarti sama dengan 3 dan X2-nya juga sama dengan 3. Nah, sehingga bisa dikatakan X1 dan X2-nya sama ya, sama dengan X sama dengan 3. Nah, di sini titik 3,0 ini merupakan titik potong dengan sumbu X. Nah, kemudian cara untuk mengetahui kapan itu fungsi naik atau fungsi turun, ya kita hitung f aksen X-nya dulu atau turunan yang pertama dari fungsi f tadi. Ya. Fx ya, X kuadrat min 6X ditambah 9 sehingga f aksennya itu sama dengan 2X min 6. Dengan X sama dengan tadi ya, dari pemfaktoran tadi ketemu X-nya sama dengan 3. Nah, kemudian kita akan menghitung tadi f aksen X untuk nilai X-nya sama dengan 3. Sehingga ini menjadi 2 kali 3 dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, ketika f aksen X sama dengan 0, maka titik itu merupakan titik stasioner ya atau titik 3,0 ya, X-nya sama dengan 3 tadi ya, merupakan titik stasioner. Nah, selanjutnya kita akan cek titik di kiri angka 3 dan cek titik di kanan angka 3 untuk mengetahui kapan itu fungsinya naik atau fungsinya turun. Nah, ini ya, kita bikin garis bilangan yang gampang ya, garis bilangan ada angka 3.
Nah, di sebelah kiri angka 3 itu bisa angka 2, bisa angka 1, 0, dan seterusnya yang lebih kecil dari angka 3. Nah, yang di sebelah kanan angka 3 itu nilai yang nilainya lebih besar dari 3, bisa 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kita cari angka-angka yang gampang untuk dihitung aja. Ya, di sini untuk angka di kiri angka 3, Ibu memberi contoh X-nya sama dengan 0. 0 ini kemudian dimasukkan ke dalam fungsi f aksen X. Ya, f aksen X tadi sama dengan 2X min 6, sehingga ini menjadi 2 kali 0 dikurangi 6, ya, sama dengan min 6. Nah, min 6 ini nilainya negatif, sehingga itu merupakan atau lebih kecil dari 0. Ketika f aksen X itu lebih kecil dari 0, maka itu merupakan fungsi turun. Kemudian, cek titik di kanan angka 3, itu misalnya X-nya sama dengan 5. Sehingga nilai f aksen ketika X sama dengan 5 itu sama dengan 2 kali 5 dikurangi 6. 10 dikurangi 6 sama dengan 4. 4 itu nilainya positif ya, lebih besar dari 0, sehingga itu fungsinya naik. Selanjutnya untuk mengetahui jenis atau keadaan titik stasionernya, kita akan menghitung turunan fungsi yang kedua dari fx, atau kita simbolnya adalah f double aksen x. Fx tadi x kuadrat min 6x ditambah 9. Ya, f aksennya 2x min 6. Ini kemudian diturunkan lagi menjadi f double aksen, ya, itu menjadi sama dengan 2. Ya, 2 itu nilainya positif ya, atau lebih besar dari 0. Nah, ketika f double aksen x itu lebih besar dari 0 atau bernilai positif, maka itu merupakan titik stasioner minimum. Data-data tersebut di atas kemudian kita buat gambarnya di diagram kartesius. Dari perhitungan tadi ya, kita sudah tahu di mana titik potong dengan sumbu Y, di mana titik potong dengan sumbu X ya. Titik potong sumbu Y, titik potong dengan sumbu Y ada di titik 0,3 dan titik potong dengan sumbu X sama dengan ada di titik 3,0 ya. 3,0 dengan tadi kita sudah tahu bahwa akar-akar dari fungsi itu nilainya sama dengan 3. Sudah cek titik tadi ya. Di sebelah kiri angka 3 itu merupakan fungsi turun. Kemudian titik-titik di sebelah angka 3 ya, itu menghasilkan fungsi naik. Ya, sehingga ini ada fungsi turun, kemudian fungsi naik, sehingga dari gambar bisa diketahui bahwa titik 3 itu merupakan stasioner, titik stasioner minimum. Ya, ya dari perhitungan tadi dengan kita menghitung f double aksen x tadi kita juga sudah tahu ya bahwa nilai 3 ini adalah merupakan titik stasioner minimum. Di kesimpulannya, fungsi naik ada di posisi ketika x-nya lebih besar dari 3. Kemudian fungsi turun di posisi X lebih kecil dari 3. Fungsi turun nih. Ya. Dan titik 3,0 adalah titik stasioner minimum. Demikian contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal berikutnya ada di bagian video klip yang kedua tentang aplikasi ke-1 dari turunan fungsi. Terima kasih, sampai jumpa di bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.